Shalom. Kita berjumpa lagi di saat ini lewat Tabura Injil Kelas Siapan Selatan. Kita akan membacakan bahkan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Untuk itu ya Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami baca bahkan merenungkan bersama di saat ini. Supaya lewat firman Tuhan ini dapat memampukan kami untuk dapat kami menjalankan sesuai dengan aktivitas kehidupan setiap hari kerja kami. Kami sudah siap untuk membacakan firman Tuhan di saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 5 pada ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-5. Demikian bunyinya, hasil pembenaran. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca bahkan dapat merenungkan dari hari lepas ke hari. Judul pembacaan kita di hari ini adalah hasil pembenaran. Sedangkan tema untuk kita di hari ini lewat pembacaan kita tadi adalah bukti pengharapan dalam Roh Kudus. Para pendengar Tabura Injil di mana saja berada, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan di hari ini. Dengan segala renungan kita di hari ini adalah sebagai berikut. Dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5 sebenarnya adalah sebuah urutan yang terbaik dan jelas bagi semua orang. Pembacaannya, namun jika tidak lihat dari kata bermegah dalam kesengsaraan, maka akan menjadi pertanyaan, apakah orang yang tetap senang dan bersukacita saat dan harus menghadapi sebuah masalah dalam hidupnya? Jikalau kita melihat pada kenyataan yang terjadi sekarang ini, maka tidak semua manusia dapat melakukannya. Para pendengar Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, sementara lewat kesengsaraan yang diizinkan terjadi olehnya, maka urutan tertekun tahan uji pengharapan itu akan terjadi bagi kita. Kita sudah sangat jelas bahwa dari semua masalah yang terjadi dalam kehidupan ini bukanlah sesuatu yang harus membuat kita mengeluh, putus asa dan menyalahkan Tuhan. Namun semua itu harus dihadapi dengan sukacita. Karena kesengsaraan yang timbul bukanlah menjadi tanda titik dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa, namun menjadi tanda koma dan akan mendapat sebuah kelanjutan yang baik bagi waktu yang terus berjalan. Bapak Ibu para pendengar Tabura Injil di mana saja berada, saat ini kita sanggup melewati semua tantangan hidup bersama dengan Yesus, maka kita disebut sebagai orang tekun. Artinya
rajin dan bersungguh-sungguh mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Tahan uji juga menjadi bagian kita karena segala ujian yang Yesus izinkan dapat kita lewati dengan cara yang baik bersama-sama Yesus, bukanlah mengandalkan kekuatan dan kemampuan dari diri kita sendiri. Dari ketekunan dan uji, maka akan timbul sebuah harapan, dan pengharapan itu hanyalah ada pada Yesus. Saat kita berpengharapan pada Yesus, maka kita tidak akan pernah merasa dikecewakan. Karena pengharapan kepada manusia tidak sama dengan pengharapan pada Yesus. Itulah sebabnya dalam Mazmur 188 ayat 8 disebutkan sebagai berikut. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Bukti dari harapan kita pada Yesus yaitu kasih-Nya yang dicurahkannya lewat Roh Kudus yang telah diberikan bagi kita sebagai penolong dan pengingat yang senantiasa ada dari saat ke saat kepada kita, maka kita pun mengandalkan dan percaya pada Roh Kudus dari Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita dengan renungan kita di hari ini, memampukan kita dengan segala aktivitas kita, supaya hasil kerja kita dapat diberkati di mana saja kita bekerja. Tuhan menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Kiranya Tuhan menuntun segala pekerjaan yang kita lakukan dalam bentuk apapun yang kita kerja. Kita sudah diberkati oleh firman di hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk bekerja dalam segala kesibukan kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita mengakhiri renungan kita di hari ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam segala langkah kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada. Dan di hari ini Tuhan membangunkan kami dari tidur kami masing-masing di berbagai tempat dan di mana saja kami berada. Tuhan, Engkau telah menuntun, menjaga kami, sehingga kami telah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Atas waktu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami sanggup melakukan segala kesibukan kami, karena kasih, anugerah, dan sejahtera itu bersumber dari Allah Bapa itu telah melengkapi kehidupan kami lewat firman Tuhan. Renungan di hari ini dapat kami melakukannya sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu, dan dapat kami mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami di hari ini. Segala kehidupan kami dapat kami serahkannya ke hadirat Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.